Itu makam batu. Tuh, makam rajanya. Sama siapa? Itu mau nggak itu Makam rajanya. ini bang 5.000 ini ya kasih sendiri. Semalam sampai jam berapa sore tadinya tidur Oh, ini Haras. lagi di Ini San Jose. makam raja. Kita mau ke makam raja. Di makam raja. Oh, ini makam rajanya. Udah pernah kesini apa belum? Belum. Ah, ya, lama nggak? Rental mobil. Duduk, nanti mau dijelaskan sejarahnya. Oke, silakan duduk, silakan. Mau nggak, Bang? Terserah. Ayo. Nggak boleh duduk di situ, di sini. Boleh. Boleh di situ. Nggak boleh, harus dekat aku duduknya. Nggak boleh jauh-jauh. Kemana? Ah, Sebagai mewakili keluarga besar Raja Sidabutar, saya terlebih dahulu mengucapkan selamat datang sekunjungannya di desa Tomodiator di lokasi makam Raja Sidabutar. Jadi kalau kita ini berada di satu kampung, ini namanya Kampung Tomo. Kalau Tomo ini salah satu desa di Pulau Samosir. Pulau Samosir ini posisinya dikelilingi danau, yaitu Danau Toba. Kata sapaan itu dua orang Batak cukup dengan kata horas. Sebelum kita mendengar sejarah di makam Raja Sidabutar, ada kata sapaan kata tertinggi bagi orang Batak itu kata horas. Jadi alangkah baiknya kita dulu sama-sama mengucap kata horas 3 kali. Horas, horas, horas. Jadi horas itu artinya selamat. Oh, Selamat datang, selamat tinggal, selamat jalan. Sudah dirampung dengan satu kata, yaitu kata horas. horas. Tapi kalau datang lagi bulan depan atau tahun depan kita jumpa lagi, kata horas itu bisa ditambah ba. Horas ba. Oh, Horas ba. kalau udah ketemu kedua kali. Iya, pakai ba. Horas ba. Oh, horas, bah. Habis beras tinggal kabar. Oh, Iya. Oke, Bapak Ibu, jadi pada zaman dahulu orang Batak itu berbentuk kerajaan atau masih pimpin seorang raja. Marga Sidabutar di Tomo inilah kampungnya dan sinilah wilayah kerajaannya. Jadi inilah makam Raja Sidabutar. Inilah nenek moyang kami, tapi ini sudah raja ketiga. Kalau raja pertama, raja kedua masih ada lebih ke atas tempatnya. Yang ada di lokasi ini makam raja ketiga. Nama dan raja ketiga namanya Raja Opu Tolu Sidabutar. Opu itu kakek tahun nenek, Tolu itu namanya, Sidabutar itu marganya atau pamnya. Inilah makamnya ini asli terbuat dari batu. Raja Sidabutar ini semasa hidupnya belum ada agama, masih kepercayaan itu permalin. Kepercayaan permalin, percaya kepada debata belajar di Nabolon. Tapi setiap makanan yang diharamkan umat kita muslim diharapkan kepercayaan permalin. Maaf kata tidak boleh makan kerbau pendek, makan daging anjing, darah dan ternak yang tidak disembelih oleh pisau itu diharapkan orang pada zaman dulu. Bahkan pemakamannya juga sama. Raja Sidabutar itu meninggal, jenazahnya dimasukkan di dalam kotak batu ini, tapi tidak pakai peti mati, cuma dibalut dengan kain los bata. Jadi posisi makam ini ada di atas tanah. Di dalam makam ini ada persis seperti kotak. Itulah raja ini meninggal. Jenazahnya itu sama sekali tidak ada kena ke tanah. Ada utuh dimasukkan di dalam kotak batu seperti ini. Jadi kalau di belakang itu ada patung perempuan, itu adalah istri atau permaisuri dari raja ini. Dan ini ada patung laki-laki. Pengawal pribadi dari raja namanya Guru Samar Haji. Jadi diperhitungkan Raja Sidabutar sudah meninggal, sudah kurang lebih sekitar 270 tahun. 270 tahun silam belum ada kamera. Kira-kira seperti inilah wajah daripada raja semasa hidupnya. Nah, di sini ada 2 biji patung gajah. Kalau di Pulau Samosir ini dari dulu sampai sekarang tidak ada gajah. Jadi ceritanya gajah ini dulu dijinakkan dari Aceh dengan kekuatan magic. Jadi kegunaan daripada gajah ini pada zaman dulu sebagai uang mahar. Waktu raja ini dulu masih tunangan sama istrinya,
tiba waktunya pembayaran maharnya, itu istrinya tidak mau dikasih uang atau perhiasan, dia mau minta sepasang gajah. Jadi Raja Sidabutar ini berusaha pergi ke Aceh untuk menjinakkan gajah. Sesudah gajahnya jinak dibawalah ke Kampung Tomo ini dan dilaksanakan pernikahan. Sekaligus kegunaan daripada gajah ini pada zaman dulu sebagai kendaraan pribadi dari raja. Karena pada zaman dulunya di pulau ini belum ada mobil, kemanapun raja bersama permaisurinya, kalau mereka mau pergi mereka naik gajah pada zaman dulunya. Tapi yang ada kita lihat di sini cuma patung gajahnya. Kalau gajah aslinya tidak selamanya bertahan hidup. Ini ada batu kursi tempat musyawarah raja-raja zaman dulu. Setiap mereka musyawarah selalu ada pengawal, itu ada patung pengawal-pengawal. Itu ada 2 biji patung sudah kalah, itu namanya patung Pangulu Balang. Pangulu Balang itu ceritanya sebagai penjaga kampung. Di sana ada kita lihat ada lesung, itu tempat tutukan padi. Jadi pada zaman dahulu kalau menunggu padi itu makanan sehari-hari. Disitulah dulu ceritanya perkumpulan muda-mudi kalau mereka mau mencari jodoh. Kalau pas bulan purnama muda-mudi kumpul di situ, si laki-laki nunggu padinya, si perempuan napi berasnya. Di antara mereka yang kumpul itu semua pasti ada berbisik-bisik mengucap kata-kata cinta. Jadi kalau percintaan orang pada zaman dulu sangat-sangat unik. Seperti itulah cara mereka. Seorang anak gadis memperkenalkan diri kepada seorang pemuda, atau seorang pemuda memperkenalkan diri kepada seseorang anak gadis. Jadi kalau tempat itu sangatlah berkesan di orang Batak, itulah istana cinta orang Batak zaman dulu. Muda-mudi mereka mau mencari jodoh. Di sana kita melihat ada 2 filosofi orang Batak, itu ada simbol cica, ada payudara, itu juga ada punya arti. Jadi cica itu di orang Batak sebagai lambang persahabatan. Karena cica di mana tempat ada di kota, di desa, di masjid, gereja di mana saja pun ada cica. Seperti itulah keinginan orang Batak zaman dulu. Kemanapun keturunannya itu kalau mau pergi merantau, harus bisa hidup seperti cica. Bisa menyesuaikan lingkungan, menyesuaikan diri mau di mana dia tinggal. Mau kawin sama siapa, mau agama mana, yang penting jangan ada unsur paksaan. Harus mau sama mau dan saling mencintai. Di situ ada simbol atau lambang dari payudara. Kalau payudara itu orang Batak sebagai lambang kesuburan atau lambang kekayaan. Orang Batak zaman dulu ingin mempunyai anak sebanyak-banyaknya. Banyak anak, banyak rezeki. Bukan seperti sekarang, banyak anak, banyak risiko atau utang. Makanya setiap pesta pernikahan orang Batak zaman dulu selalu ada pepatah orang Batak mengatakan, Marana 10 pitu, Marboru 10 nom, artinya mudah-mudahan seorang ibu bisa melahirkan anak laki-laki 17 dan anak perempuan 16, semuanya jumlahnya 33. Itu dari satu ibu. Tapi jujur terus terang, siapa saja pun orang Batak tidak akan sanggup melahirkan anak sebanyak 33. Itu sekedar perumpamaan atau permohon kepada Yang Maha Kuasa. Kebetulan akan dapat 3 di orang Batak, angka keberuntungan. Di situ ada tempat pelempat, ada juga punya arti. Yang pertama itu menunjukkan lambang kesuburan, yang kedua kesucian, yang ketiga keramat tamahan, yang keempat itu SSA. SSA artinya setia sampai akhir. Kalau cica itu menunjuk ke payudara, artinya sejauh-jauh orang Batak zaman dulu merantau, dia tidak akan bisa lupa sama ibunya, karena dia dibesarkan oleh ASI atau susu daripada ibunya. Kalau ada yang lupa sama ibunya, itu sudah anak durhaka atau si malin kundang. Oke, yang terakhir itu ada makam sudah pakai tanda salib. Itulah keturunan dari raja ini yang sudah menganut agama itu agama Kristen. Oke. Tapi formalin sampai saat ini masih ada loh Pak ya? Masih, tapi sudah tinggal sedikit. Iya. Iya, mereka paling ada beberapa rumah tangga gitu. Saya di kota besar aja di Medan ada beberapa tempat agamanya masih formalin. Iya, masih ada. Tapi kalau kita ke Lagumu di sana banyak. Banyak. Memang di sana pusatnya. Oh. Oh, itu meninggal 1997 Itu sudah sama baru lah kalau 2019. Iya, baru keturunan baru yang itu. Oh, keturunan. Ketiga keturunannya. Oh, berarti ini jadi makam keluarga ya? Iya, makam asli keturunan raja. Keturunan. Oh, baik Pak. Terima kasih. Udah selesai penjelasannya. Oh, iya. Baik, kita ada 4. Desa Tomok.